Shalom! Selamat pagi adik-adik. Gimana coba kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya selalu sehat. Koca gimana pagi hari ini? Luar biasa. Koca luar biasa ya. Luar biasa. Tante Borina gimana kamu? Aku juga hari ini pasti luar biasa dong. Puji Tuhan. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau mulai ibadah Paskah kita ya. Karena hari ini kita memperingati hari Paskah, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit, pasti kita harus semangat dong. Semangat ya Tante Koca ya. Tante Borina. Nah, betul sekali. Pagi hari ini agar kita bisa semangat di pagi hari kita mau angkat pujian selamat pagi Tuhan. Tuhan. Oke. Adik-adik bareng ya. Yes, kita ya. Nah adik-adik, untuk membuka ibadah kita pagi hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kalau pagi hari ini kami sangat bersemangat untuk merayakan hari Paskah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati adik-adik juga untuk boleh siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Tante Ci kenapa? Tante Tio, aku lagi sedih nih, Tan. Kok sedih sih? Tante Tio tahu gak sih kemarin itu Jumat Agung Tuhan kita Tuhan Yesus tuh mati, tahu? Matinya sedih lagi, disalib, dia dicambuk, menderita, banyak darahnya, soalnya kan kasihan. Tante Ci nih, gimana sih harusnya Tante Ci gembira gitu loh, bersukacita. Kok gembira, Tan? Kan Tuhan kita mati. Iya, Tuhan mati karena untuk kita. Kasih Tuhan itu besar banget. Dia tidak mau kita yang mati. Tuhan mati untuk tebus dosa kita. Jadi harusnya gembira dong. Jadi kalau Tuhan yang gak mati, kita yang mati ya, Tan? Iya, karena kan upah dosa maut. Oh, berarti jadinya kita harusnya senang. Betul. Kita nyanyi aja ya daripada sedih. Gitu ya, jadi kita pengen tunjukin rasa syukur kita gitu ya, Tanya. Ada satu lagu sih. Apa itu? Dihapuskan dosa. Masih inget gak? Tahu aku lagunya. Ingat gak sih? Benar. Tapi adik-adik inget gak ya? Iya sih. Masa kita doang yang nyanyi ya, Tan? Adik-adik inget lah ya. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Tante Bonita, tahu nggak, kita punya Tuhan tuh baik banget, tahu. Dia mau mati buat kita, buat tebus dosa-dosa kita. Iya kecil, Tuhan Yesus memang harus mati di atas kayu salib. Tapi ingat, firman Tuhan bilang pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Wah, kalau begitu, kalau Tuhan Yesus sudah mati dan Tuhan sudah bangkit, harusnya kita jangan berbuat dosa lagi ya Tante. Pastinya Jangan dong. buat kesalahan lagi, jangan buat pelanggaran lagi dong. Iya dong kecil. Nah adik-adik, sebagai ungkapan rasa syukur kita sama Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita di atas kayu salib, kita mau angkat pujian nih Tante Cil. Lagu apa Tante Bonita? Kita mau belajar lagu baru, judulnya Thankful. Kita belajar sama-sama kali ya Tante. Tante Den, penasaran nggak sama kebangkitan Yesus? Penasaran sih Om Yus. Bagaimana kalau sekarang kita ke kuburannya? Sekarang. Ya, sekarang kita pergi yuk. Yuk. Wah, ini ya kuburan Yesus ya? Ini Om, kuburan Yesus. Lihat deh, kayaknya udah kosong deh. Tuh lihat, kain putih sudah tergulung-gulung. Tuhan Yesus sudah bangkit Om Yus. Kok bisa gitu ya? Iya, Tuhan Yesus kan hebat. Dia mati, dia bangkit buat kita semua. Dia tebus dosa kita semua. Nah, bagaimana kalau sekarang? Berarti kita sekarang ini sudah tidak perlu takut lagi, Ya, tidak perlu khawatir lagi, betul. tidak perlu ada lagi rasa sedih lagi, karena Tuhan kita itu, Tuhan kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit. Buktinya apa? Kuburannya kosong ternyata ya. Betul, Om Yus. Sekarang bagaimana kalau kita nyanyi? Kita puji nama Tuhan. Iya, kita puji nama Tuhan. Oh, Adik-adik, siap Om Yus, kita puji kita nama memuji Tuhan. nama Tuhan, kita mau nyanyi lagu Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong
Kenapa tante penasaran? Penasaran sama cerita utuhnya. Kan tadi Om lihat kuburannya kosong. Kok bisa ya Om? Aku penasaran cerita utuhnya Om. Kok penasaran sih? Iya. Kok emang kamu nggak denger kalau cerita-cerita itu ada? Nah, untuk lebih tahunya, lebih jelasnya, supaya kita tidak terganggu konsentrasinya, bagaimana kita mendengarkan ceritanya supaya lebih afdol? Oke, berarti kita harus siapkan hati kita, telinga kita, dan pikiran kita untuk dengerin cerita utuhnya ya Om ya? Iya betul. Jadi adik-adik bisa mengikutinya dengan sungguh-sungguh supaya alur ceritanya bisa dimengerti. Oh begitu. Oke Om. Kalau gitu kita nyanyi aja Om, gimana Om? Nyanyi apa ya yang kira-kira cocok? Apa ya kira-kira ya? Kalau kita nyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan gimana? Cocok Om, boleh. Oke deh, Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. sama-sama. Naikkan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik siapin ya kupingnya dua-duanya untuk mendengarkan dengan baik. Kemudian mulutnya dikunci supaya nggak rumpi-rumpi dulu. Sekarang kita mau berdoa, kita awali firman Tuhan ini. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai kami dari awal hingga pada saat ini dalam ibadah Paskah ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi adik-adik semua udah lihat kan, om tantenya ada yang bersedih, terus diingetin lagi. Ada yang udah mengucap syukur, mengingatkan adik-adik tentang kebaikan Tuhan, oke? Tentang karya Tuhan di dalam ibadah Paskah pagi hari ini. Nah, untuk yang menyambut tadi nih, om tante kan ada yang bilang kayak gimana sih cerita lengkapnya? Adik-adik, kita tonton video singkat ini ya. Silakan ditonton. Pagi-pagi sekali di hari Minggu, Maria Magdalena kembali ke kubur Yesus dengan membawa wangi-wangian untuk tubuh Yesus. Sesampainya ia di sana, ia terkejut karena batu yang besar itu telah terguling dan gua telah kosong. Karena ia terkejut dengan apa yang dilihatnya, akhirnya ia lari kembali
dan mendapati Petrus dan Yohanes dan menceritakan apa yang terjadi. Ia mengatakan bahwa tubuh Yesus telah dicuri dan ia tidak tahu ada di mana. Mendengar berita itu, Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus dan mereka pun juga terkejut bahwa apa yang dikatakan Maria benar, gua Yesus telah kosong. Sampainya mereka di dalam, mereka mendapati kain yang meliliti tubuh Yesus telah tertata rapi di tempat Yesus terbaring. Melihat hal itu, Yohanes tidak mengerti apa yang terjadi, namun ia percaya bahwa Yesus telah bangkit. Sesudah itu, mereka berdua kembali pulang. Tak puas hati, Maria Magdalena pun kembali ke kubur Yesus dan ia menangis terseduh-seduh di sana. Namun, ada malaikat yang mendapati Maria yang sedang bersedih hati di sana. Kemudian, ia bertanya kepada Maria. Mereka bertanya, "Apa yang ditangisi Maria? Mengapa Maria menangis? Apa yang Maria cari?" Maria dengan bersedih hati menjawab bahwa ada yang mengambil tubuh Kristus dan dia tidak tahu ada di mana. Dengan masih bersedih hati, Maria akhirnya berjalan kembali pulang. Ia menyadari ada seseorang di belakangnya, tapi ia tidak menyadari itu siapa. Sosok itu bertanya kepada Maria, apa yang ditangisi, apa yang disedihinya, mengapa ia menangis. Lalu Maria masih belum menyadari siapa sosok itu. Ia berkata bahwa apabila Tuhan yang mengambil tubuh Yesus, tolong kembalikan kepadaku. Tetapi ketika sosok itu memanggilnya lagi, Maria menyadari bahwa yang memanggilnya itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Ia mengenali suara itu dan itu menjadi bukti bahwa Yesus telah bangkit. Nah, adik-adik udah lihat ya tadi videonya, ceritanya ketika si Maria dan murid Tuhan Yesus yang lain itu datang ke kuburan Tuhan Yesus, wah ternyata sudah kosong, menandakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Di situ setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib kemudian dikuburkan, mereka sangat bersedih hati sehingga mereka lupa. Mereka berduka, berkumpul bersama. Mereka lupa nih atas firman yang sudah Tuhan Yesus katakan kepada mereka semua, bahwa Tuhan itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kesedihannya mereka itu menutupi semua rasa-rasa kagum mereka dan karya-karya Tuhan yang sudah dilakukan. Sama seperti kita kalau pada saat ini nih, sekarang ini kita rasa bersedih karena sekarang sedang pandemi ya. Dari tahun lalu sampai saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, rasa-rasa kesedihan ini membuat kita capek, membuat kita lelah, membuat kita sedih. Yang mungkin adik-adik udah ngerasain, Tante, aduh udah bosen banget nih. Biasanya kalau sekolah ketemu teman-teman bisa ngobrol, bisa main bareng, kalau sore-sore bisa main sepedahan bareng sama teman-temannya. Tapi sekarang susah, masih belum dibolehin sama orang tua untuk keluar rumah. Nah, tapi kesedihan kita, rasa khawatir kita juga terhadap pandemi COVID-19 ini tidak boleh menutupi segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan untuk kita, terutama kekuasaan Tuhan, ya kan? Kekuasaan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada pandemi COVID-19 ini, ya kan? Setelah Tuhan Yesus bangkit, murid-murid melihat, mereka baru ngeh lagi, oh iya ya, bahwa Tuhan yang selama ini kita ikuti, semua ajaran-ajarannya yang kita kagum-kagum ini, bahwa benar adalah Tuhan Allah itu sendiri. Jadi mereka semakin percaya, mereka semakin dikuatkan, iman percaya mereka semakin besar, semakin mantap untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti kita ya adik-adik, di tengah pandemi seperti ini, kita tidak boleh hilang rasa percaya, tidak boleh kendor keimanan kita akan kepercayaan kita dengan kuasa Tuhan.
Adik-adik, yang di sini Tante mau sampaikan juga adalah tetap jalankan protokol kesehatan. Karena gini adik-adik, kalau adik-adik bersedih, terus capek, lelah, jadi nggak mood untuk ngapa-ngapain. Jadi aduh pengen bikin ini, males lagi pengen ngerjain PR, capek Terus mau misalnya adik-adik sekarang lagi suka kontak sama teman-temannya lewat sosial media, tapi lama-lama udah males Pandemi ini nggak boleh bikin semangat adik-adik itu menjadi turun atau menjadi kendor. Tetapi adik-adik harus tetap semangat. Percaya kalau pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu karena kuasa Tuhan ya. Jadi mulai dari sekarang dengan adanya ibadah Paskah pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada adik-adik meskipun setiap tahunnya adik-adik sudah mendengarkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi kali ini kita benar-benar dikuatkan, kita benar-benar diingatkan supaya kita tidak boleh hilang rasa percaya kita. Justru kita harus semakin kuat dan pesannya untuk di sekarang ini mungkin sekarang sudah berlangsung yang namanya vaksin ya adik-adik. Nah dengan adanya vaksin ini kan membuat kita semakin bersemangat. Wah berarti sudah ada kemajuan untuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Padahal yang kemarin-kemarin nih kapan ya vaksinnya? Aduh, emang bener ya bakalan ada nih vaksinnya. Tapi ternyata sekarang sudah ada. Ini semua membangkitkan kebahagiaan kita, semangat kita supaya kita berani untuk melawan si COVID-19 ini. Tapi tentu adik-adik diingatkan, adik-adik juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi misalnya nih, kalau adik-adik di rumah tugasnya apa? Makan makanan bergizi yang sudah disediakan sama orang tua atau orang di rumah, oke? Terus tidur yang cukup, terus olahraga adik-adik. Misalnya adik-adik cuma di depan teras aja atau di depan halaman rumah, itu boleh. Adik-adik berjemur, adik-adik pola hidup sehat. Itu juga merupakan bagian dari iman percaya adik-adik bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar. Kalau misalnya adik-adik sama orang tuanya mau jalan keluar terus disuruh sama orang tuanya, jangan lupa pakai masker atau pakai face shield. Adik-adik harus pakai, oke? Karena itu untuk melindungi adik-adik sendiri. Jadi biarlah ibadah pada pagi hari ini menguatkan iman kita, membuat kita semakin percaya bahwa COVID-19 ini, pandemi ini akan segera berlalu karena kuasa Tuhan. Dan jangan lagi kita berfokus kepada ketakutan, kekhawatiran, karena itu juga dapat menurunkan imunnya adik-adik. Nanti adik-adik jadi lemas, loyo. Tapi anak-anak Tuhan gak boleh kayak gitu, oke? Maka semoga ibadah Paskah pada pagi hari ini mengingatkan kita semua tentang karya keselamatan Tuhan, tentang kekuatan dan kuasa Tuhan, supaya kita semakin percaya di dalam Dia. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa singkat ya. Tangan tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh membiarkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami semakin diingatkan supaya kami dapat tetap percaya dan tetap berpegang teguh kepadamu, serta kami dapat melakukan bagian kami dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Wah, Tante Tiur, tadi firman Tuhan yang dibawakan Tante Rili luar biasa banget ya, bagaimana menceritakan kebangkitan Tuhan kita. Nah, berarti Tante Cili nggak boleh sedih lagi. Kita nggak perlu khawatir lagi karena Tuhan kita sudah bangkit. Bener banget ya Tante, berarti sekarang aku nggak perlu sedih lagi, aku nggak perlu takut lagi, aku nggak perlu khawatir lagi. Setuju. Habis kita punya Tuhan yang hebat ya. Iya, siapa namanya? Siapa namanya ya? Siapa namanya? Ya Tuhan Yesus. Iya, siapa lagi? Wah, untuk ngerespon firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu. Lagu baru Tante. Oh, kira-kira adik-adik udah tahu belum ya Tante? Tante tahu nggak lagunya? Judulnya Yesus Namanya. Mungkin baru denger juga ya. Nah, Kita ajak adik-adik juga yuk boleh belajar Tante, Tante. karena di lagu ini dikatakan Yesus itu Raja kita, Yesus itu Tuhan kita. Karena kasihnya yang besar, Yesus tebus dosa kita. Wah, cocok banget dong ya sama lagunya ya. Yuk, Kalau gitu kita kita nyanyi sama-sama ya Tante. boleh. Oke, adik-adik juga nyanyi sama-sama ya. Siap. Jangan
sekarang giliran kita nih. Wah, giliran apa itu Tante? Giliran kita berikan yang terbaik. Tahu nggak? Tuhan Yesus tuh sudah baik loh sama kita, sama di sekolah minggu, sama mama papa. Tuhan Yesus sangat baik. Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sekarang giliran kita nih Om Bunda. Kita kasih dalam bentuk persembahan ya Tante? Betul. Adik-adik kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Nanti uangnya dilipat. Terus nanti kalau ketemu sama gurunya atau titip ke mama papanya, adik-adik boleh sampaikan. Atau bisa juga adik-adik atau mama papa transfer ke rekening gereja. Nah, adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Berilah yang baik. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk berdoa ya. Kita doakan persembahan yang tadi sudah kita berikan, kemudian doa syafaat, penutup, kemudian dan berkat. Oke, sekarang adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memberkati rangkaian ibadah pada pagi hari ini dalam ibadah Paskah Sekolah Minggu tahun 2021. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan dalam kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan yang sudah kami berikan supaya Tuhan berkenan, dan biarkanlah persembahan itu dapat berguna bagi gereja ini. Berkatilah tangan-tangan majelis yang mengelola persembahan ini supaya mereka dapat mengelola persembahan ini dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dalam setiap kehidupannya. Tuhan berkati mereka sebagai anak, Tuhan berkati mereka dalam sekolah, supaya mereka belajar dengan baik dan menghasilkan hasil yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga, dari adik-adik, dari mama papa, oma opa, maupun semua yang berada di sekitar adik-adik. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, Tuhan berkati kesehatan, berkati pekerjaan, usaha, maupun yang menjaga adik-adik di rumah. Kiranya Tuhan juga boleh berikan berkat yang melimpah di atas keluarga mereka semua. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Om Tante Guru Sekolah Minggu. Kiranya Tuhan boleh berkati Om Tante Guru Sekolah Minggu dalam setiap sisi kehidupannya. Berkati dalam pekerjaan, dalam sekolah usaha, maupun yang berada di rumah Bapak menjaga anak-anak. Kiranya Tuhan boleh biarkan hati kami terus menyala-nyala dalam mengajar komisi sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh berkati, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan boleh jagai kami semua ya Bapak. Kami juga mau berdoa Bapak bagi gereja kami, Gereja Pauk Laharoy. Kiranya Tuhan boleh berkati mulai dari Bapak Pendeta Haryo Budi beserta dengan keluarga. Berkati juga para majelis yang bertugas. Biarkanlah Bapak Pendeta dan para majelis dapat melayani Engkau sesuai dengan visi dan misi gereja ini, dan juga untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami berdoa Bapak bagi bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintahan terkecil, dari Bapak RT RW sampai ke Bapak Presiden. Kiranya Tuhan boleh berkati mereka satu persatu supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa di tengah situasi bangsa kami yang masih
Berlangsungnya masa pandemi COVID-19, kiranya Tuhan boleh berkati kami semua, Tuhan jagai, Tuhan berkati juga tenaga kesehatan yang boleh menyalurkan vaksin yang sudah tersedia. Kiranya Tuhan boleh lancarkan semua prosesnya supaya pandemi COVID-19 ini bisa berlalu. Tuhan juga berkati kami, biarkanlah kami dengan tertib dan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan kami dari pribadi lepas pribadi. Tuhan, inilah doa-doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati adik-adik sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.